Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di pelatihan kedua setelah UTS atau pertemuan ke-9. Nah, di sini di pelatihan kali ini kita akan membahas tentang grid. Di sini, apa itu grid? Grid merupakan salah satu super tools yang digunakan untuk mengatur layout website. Layaknya Flexbox, grid mampu membuat layout kita responsif dan fleksibel. Untuk membuat halaman web yang lebih powerful, kita bisa mengkombinasikan dua konsep ini. Jadi, ketika website kita ingin powerful atau maksimal, kita bisa gunakan kedua konsep ini, yaitu Flexbox dan Grid. Sebelumnya Flexbox kan kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Nah, kalian sekarang belajar Grid dan nanti coba kalian ulik-ulik dan kalian kombinasikan gitu. Akan menghasilkan website bagaimana. Lalu, grid digunakan untuk menangani layout yang harus kita kontrol dari sisi kolom dan baris atau multidimensi. Sedangkan di dalam Flexbox kita hanya dapat mengatur satu dimensi saja, antar kolom atau baris. Hal ini membuat grid cocok untuk mengatur layout dalam skala besar. Jadi kan kemarin kayak kalau di Flexbox hanya ada vertikal ya vertikal saja dalam mengaturnya. Kalau horizontal horizontal saja gitu. Jadi tidak langsung mengatur keduanya. Nah, sedangkan di si grid ini dia mengatur keduanya, horizontal dan vertikalnya. Nah, lanjut ke konsep grid. Dalam CSS, grid terdapat grid container dan grid item. Masih sama ya, kayak kemarin di Flexbox ada container flex dan item flex. Nah, di sini juga ada container dan itemnya. Grid container merupakan parent dari grid item. Grid item merupakan child langsung dari container atau si anaknya, seperti kemarin waktu kita di Flexbox, hampir sama. Grid item dapat tersusun dari beberapa grid cell. Jadi, di si item tuh memiliki beberapa cell. Grid track merupakan baris atau kolom pada grid. Nah, bisa kalian di sini lihat di sini. Grid track itu yang kuning. Dia satu baris ke pinggir. Dia disebutnya grid track. Lalu ada grid line di sini. Merupakan garis yang membatasi setiap grid track. Jadi di sini kan dibatasi nih. Jadi si garis hitamnya itu disebut grid line. Terus di sini ada grid cell. Grid cell merupakan sel atau bagian terkecil dari grid. Contohnya kayak di tabel ada selnya. Nah, ini pun sama gitu. Di sini tuh sebagai selnya. Atau di sini ditunjukkan dengan warna hijau. Nah, lanjut ke konsep ada property grid lines. Jadi kita di sini akan membahas kayak dasar-dasar dari si grid ini, kayak gambaran grid ini. Di sini grid lines merupakan garis yang membentuk pondasi elemen grid. Ada dua jenis grid lines, yaitu row atau baris dan kolom atau kolom. Berikut ini contoh ilustrasi 4 row lines kuning, 4 row lines. Row ke pinggir kan, jadi 4 garis ke pinggir yang berwarna kuning dan 4 kolom lines yang warna merah. Jadi yang ke bawah kolom kan, nah ada 4 garis kolom dan 4 garis row dengan warna kuning untuk ke pinggir atau row dan merah untuk ke bawah.
atau kolom. Bisa dipahami sampai sini? Nah, masuk ke grid cell. Grid cell merupakan unit tunggal yang berada di antara dua row lines dan dua kolom lines yang berdekatan. Nah, jadi si grid cell tuh hanya adanya di antara dua garis row dan dua garis kolom. Nah, di sini ada dua garis kolom. Ini garis 1, ini garis 2. Terus ada dua garis row. Ini garis 1, ini garis 2. Ini selnya. Nah, ini tuh disebutnya grid cell. Nanti akan lebih jelasnya ketika kita sudah mempraktekannya. Nah, masuk ke grid gap. Grid gap memiliki fungsi mirip dengan margin, yakni memberi jarak kosong antar grid cell. Grid gap yang vertikal disebut column gap dan horizontal disebut row gap. Nah, jadi untuk di sini tuh bisa langsung kita atur keduanya gitu dalam si grid. Namun ketika kita waktu menggunakan Flexbox, di Flexbox hanya mengatur salah satunya gitu, yaitu kayak mengatur horizontalnya saja atau vertikalnya saja. Nah, si gap ini tuh kayak padding gitu. Jadi dia mengasih jarak di sininya antar si selnya. Mengasih jaraknya. Kita bisa mengatur jaraknya ke pinggirnya atau ke bawahnya. Nah, itu kegunaan dari si grid gap atau gluter. Lanjut, yaitu ada properti grid track. Jika grid cell merupakan hasil dari perpotongan dua row lines dan dua column lines, maka grid track merupakan hasil dari dua garis balik row atau kolom yang berdekatan dan sejajar. Dari baris, jadi bisa dibilang grid track ini seperti baris atau kolom. Apa sudah paham? Pusing ya. Soalnya jadi kalau si grid cell dia kan, nah grid cell tuh yang ini kan dia hanya mencakupnya satu sel. Nah sedangkan grid track dia mencakupnya satu barisnya. Jadi dia diapit oleh satu row lines dan satu lagi row lines. Jadi dua row lines yang atas bawah. Terus dia diapit dengan, jadi dia sampai ujung gitu. Kalau kolomnya diapit oleh lines kolom yang ujung-ujungnya, yaitu ini dan yang di sini. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ketika kita praktekannya. Nah, masuk ke grid area. Ilustrasi di bawah atau di samping ini merupakan contoh grid area. Terdiri dari 4 grid cell atau 3 row lines dan 3 kolom lines. Bahkan satu grid cell pun bisa disebut grid area. Nah, kayak tadi kan kita grid cell. Nah, ini tuh bisa disebut grid area juga. Karena dia bisa memiliki satu sel atau lebih. Dia bisa langsung disebut grid area. Nah, di sini kan ada terdiri dari 4 grid cell, yaitu di sini yang merah-merahnya, atau 3 row lines dan 3 kolom lines. 3 row lines, 3 kolom lines. Maka dia
ngambil yang ini kalau grid area. Nah, sekarang pahami dulu konsepnya aja. Nanti kita coba codingkan. Nah, masuk ke coding awal. Coba kalian buat dulu file HTML dan file CSS-nya. Ketika sudah membuat file HTML dan file CSS-nya, lalu kalian hubungkan si file HTML ke CSS-nya. Jika sudah, maka di file HTML kalian codingkan ini terlebih dahulu. Lalu di si CSS-nya kalian codingkan ini. Mari kita coba. Nah, saya sudah memasukkan. Coba aja, kita coba baru. Nah, ketika sudah membuat file HTML, saya akan menggunakannya. Saya pakainya CSS internal. Kalian pakainya eksternal. Supaya gampang bisa kalian lihat. Nah, terus kita tambahkan codingan yang di sini. Yang div kelas grid container, div kelas lainnya. Nah, ketika sudah membuat di HTML-nya, baru kalian masukkan si codingan grid container ini dan grid container yang mengambil anaknya div atau dari anak grid container yaitu div. Codingkan di si CSS-nya. Nah, jika sudah, coba kalian running. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Bisa kalian lihat. Nah, di sini juga ada. Nah, kan tadi kita baru menambahkan marginnya gitu, baru menambahkan codingan CSS dasarnya. Kayak margin dia untuk mengatur margin dulu, minimal height dia untuk mengatur minimal tingginya, background color, dan paddingnya. Itu hanya untuk biar kita melihatnya mudah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke property display. Untuk menghasilkan elemen grid, maka kita harus menggunakan property display grid atau display inline grid. Kayak kemarin, kita di Flexbox, yaitu kita pakainya display flex sama display inline flex. Nah, si display ini tuh dia untuk sebagai kunci gitu, sebagai kunci atau pengenal untuk membuka properti yang ada atau bagian dari grid atau flexbox gitu. Ketika kita ingin menggunakan
Flexbox ya kita pakainya display flex atau display inline flex. Nah, sekarang berhubung kita pembahasan kita tentang grid, maka kita pakainya display grid atau display inline grid. Nah, cara menambahkannya kayak gini. Ketika ya Pak ini kan di komen, jadi kalian coba pakai satu-satu. Perbedaannya di sini bisa kalian lihat di gambar di pinggir. Ketika kita menambahkan display grid, yaitu outputnya seperti ini. Karena display grid hampir sama kayak display flex. Display flex juga kan dia si ukuran kontainernya tuh sampai ujung. Sampai ke ujung gitu, ujung ke ujung. Sedangkan display inline yang ada inline-nya, dia hanya mengapit si kontennya saja atau si itemnya saja gitu. Dia tidak memiliki ruang kosong. Jadi dia hanya mencakup ukuran yang ada itemnya saja. Seperti itu. Itu untuk perbedaannya. Nah, coba kalian pahami terlebih dahulu dan coba tambahin. Kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, kita coba. Nah, kita pakainya di si grid container. Kita tambahkan display grid. Nah, dia begini outputnya. Nah, ini outputnya. Nah, coba kita gunakan display in inline grid. Nah, maka yang muncul kan seperti ini, yaitu dia menyesuaikan dengan si kontennya atau si setiap itemnya. Kalau tadi kan ketika kita menggunakan displaynya grid, dia penuh gitu, dia ada space kosongnya, yaitu dari sini ke ujung ke sini. Nah, dia itu ada space kosongnya. Jadi dia kalau display flex atau display grid dia mencakupnya satu line gitu, satu line penuh, satu baris penuh sampai ujungnya gitu. Kenapa di sini tidak dekat gitu? Karena kita sudah menggunakan margin. Kita sudah menggunakan marginnya. Jadi ini tidak rapat. Nah, seperti ini nantinya. Kita punya item sampai 9 item kan. Ini kayak gini. Nah, ketika sudah kalian coba dan kalian pahami, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu grid atau properti grid template rows dan grid template columns. Mendeklarasikan display grid tidak akan langsung membuat elemen tersebut berubah bentuk. Kita akan mencoba mengatur kolom dan baris seperti berikut. Nah, coba kita masukkan ini terlebih dahulu. Tadi kan kita udah nih nambahin displaynya udah atau si kuncinya gitu. Si kunci atau si pengenalnya udah. Nah, kita coba tambahin si template column dan grid template rows. Nah, coba kalian coba dua baris ini. Ketikkan di jaringan kalian. Nanti kita bisa coba-coba ketika gridnya inline kayak gimana, ketika displaynya inline kayak gimana gitu munculnya, ketika
displaynya grid kayak gimana. Nah, kayak si flexbox sama si grid tuh kita yang harus kayak ngulik-ngulik terus gitu. Kayak perbandingannya, kombinasi-kombinasinya, kayak kita mengkombinasikan display grid dengan misalkan template kolom ini jadinya bagaimana. Tapi ketika kita pakainya display inline grid bagaimana gitu. Nah, kayak gitu. Nanti kita coba satu-satu. Nah, ketika kita menggunakan si displaynya inline grid dan kita menambahkan style grid template columns 1fr, 1fr, 1fr dan grid row 1fr, 1fr, 1fr. 1fr ini adalah ukurannya. Nah, kayak gini. Jadi si item 1 dia 1fr, si item 2 dia 1fr ke pinggirnya. Si item 3 dia 1fr. Kan di sini ada columns, ada rows gitu. Nah, coba kita tambahin di sininya. Misalkan 1fr lagi. Kita running. Nah, dia akan nambah. Kenapa nambah? Karena ini buat row pertama, baris pertama, ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Jadi dia membuat baris lagi. Membuat baris baru di bawah. Nah, coba kita hapus dulu. Dan kita tambahin diisi 1fr, diisi columns. Nah, dia akan menarik si item yang di bawahnya ke pinggir. Tadi kan awalnya 3 nih. Sekarang jadi 4. Nah, karena di sininya 4, ketika kita gunakan 2, ya dia pun akan 2 gitu. Ketika kita gunain 1, dia 1. Kayak kita ini memudahkan kita untuk si pengaturan tampilan website kita. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan displaynya grid bagaimana? Nah, dia kalau displaynya grid dia stretch gitu atau dia melebar, menarik gitu. Dia menarik si tampilannya. Itu perbedaannya. Kayak coba di sini ada yang udah tahu satuan fr dia apa? Kalau tidak coba kita baca di sini. Nah, apa itu 1fr? fr atau fraction merupakan unit untuk mengatur proporsi tiap item pada kolom atau baris. Pada contoh di atas kita telah mencoba, atau contoh di pinggir ya codingan ini gitu. Kita telah mencoba membuat 3 kolom yang dideklarasikan dengan grid templates kolom 1fr, 1fr, 1fr dan 3 baris dengan grid template row 1fr, 1fr dan 1fr. Selain dengan menggunakan fr, kita juga bisa memakai pixel, percent atau auto. Dan ada juga repeat function, bawaan dari CSS yang berguna untuk membuat pengulangan kolom atau baris yang sama ukurannya. Nah, di sini ada linknya untuk coba-coba tentang repeat. Pembahasan tentang repeat. Karena saya nggak akan membahas lebih detail gitu tentang si repeat ini. Kita hanya belajar si dasar dan si basic buat kalian nge-expertnya gitu, buat kalian nyari-nyarinya. Nah, di sini masuk properti grid template. Grid template merupakan shorthand dari properti grid template columns dan grid template rows dan grid template areas. Jadi si grid ini tuh mencakup 3 gitu, yaitu grid
template columns, grid template areas, dan grid template rows. Nah, kita coba buat file baru lagi, karena ini agak beda gitu, biar beda. Ini kayak pengetahuan tambahannya, bukan pengetahuan tambahan sih, dia termasuk grid, cuman agak harus dipisahkan terlebih dahulu dari sini. Atau bisa juga, sebentar, biar lebih gampangnya, kalian komen terlebih dahulu codingan yang tadi di sini. Nah, dan kalian juga komen codingan di CSS-nya. Nah, kalau sudah, kalian bisa tambahkan di si codingan HTML-nya codingan ini, yaitu grid container, grid header, grid sheet, grid main, grid footer. Coba kalian tambahkan satu codingan ini. Misalkan kita tambahin di sini. Jika sudah, coba run. Nah, dia masih kayak gini kan? Masuk selanjutnya coding di si CSS-nya. Jadi kalian coding terlebih dahulu ini dari grid ini. Ini untuk diisi grid kontainernya. Lalu ini untuk si div-nya. Nah, coba satu-satu. Coding terlebih dahulu ini. Terus ini yang bagian kanan di kanan. Yang ini. Yang ini. Ini. Ini buat bagian-bagiannya. Nah, coba kita codingkan. Nah, kayak gini misalkan masukkan displaynya grid, width-nya 100%, height-nya 600 px, margin 300 px, dan grid template atau grid template yaitu yang tadi gitu, yang ini shorthand dari tiga properti, yaitu properti grid template row, grid template column, dan grid template areas. Untuk ini jangan terlalu dipikirkan terlebih dahulu. Nanti kita lihat perbedaannya. Kalian tambahin dulu codingan yang ada di sini semuanya. Di div-nya dikasih display flex. Jadi kita menggunakan flex juga, flexbox dan grid gitu. Ini tuh kombinasinya. Coba suatu kombinasi dari grid dan flexbox. Yaitu yang ngambil dari flexbox yaitu elegant item dan justify content-nya. Nah, ketika sudah, coba kalian running terlebih dahulu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini tuh tampilan dasar dari website, yang dimana di atasnya pasti ada header, dan di dalam header pasti ada logo website, navbar, navigasi, atau pilihan-pilihan gitu. Terus di site, dia akan munculkan kayak untuk si menu tambahan gitu.
menu tambahan bisa, atau konten, suatu konten, kayak kalau di website-website online kan ada iklan gitu. Nah, si iklan bisa ditaruh di site. Terus diisi main ini yaitu kontennya, isi dari websitenya gitu, isi dari website kitanya. Di dalamnya bisa mengandung beberapa div gitu, banyak div dan yang lainnya. Terus di bawah footer, jangan lupakan footer. Itu dalam penggunaan, kayak kalau kalian menggunakan hanya CSS saja, coba ngatur seperti ini gimana gitu. Kita harus ngaturin satu-satu kan. Kita harus mengatur dulu si headernya, terus site gitu, terus mainnya dan footernya gitu. Kalau menggunakan si CSS biasa saja, si CSS biasa. Nah, balik lagi. Nah, grid area di sini di setiap apa ya? Itemnya, item di sini dia dikasih grid area. Kenapa dikasih grid area? Karena dia untuk sebagai si pengenalnya gitu. Ini tuh si head gitu. Ini si side, ini si main dan si puter. Nah, si grid area tadi digunakan untuk di sini. Nah, di sininya. Kan tadi grid kalian pasti bingung kenapa ada header start, ada header end, main start, main end, footer start dan footer end. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada analoginya. Nah, header start atau header end dan lain-lain itu adalah contoh penamaan garis line. Jadi dia untuk garis lainnya. Nah, kayak di sini di gambar yang ada di kanan, di situ header start yaitu dia paling atasnya. Terus kita ngasih header ukurannya 80 px kan tadi. Nah, bentar. Header start dia untuk mulainya. Dia untuk header tuh pasti dia bagian paling awal yang ada di atas. Dan dia kenapa head 2? Kalian bisa lihat di si grid. Nah, ini 1 fr. Dia sama kayak itu. Sama kayak ini. Kalau kita menggunakan grid area, kita bisa gunain si grid areanya, si namanya. Nah, itu untuk yang head di sini. Coba kita buat satu gitu, satu head aja. Nah, dia akan hilang karena kenapa? Karena dia tidak menyesuaikan dengan tampilan yang lainnya. Yang lainnya ada dua gitu. Seed main, seed puter. Jadi dia langsung ke end, ngebaca si end doang gitu. Yaitu si end tuh yang si puter. Nah, gitu. Kayak kita harus menggunakannya tuh kayak secara pasti gitu. Secara tepat. Dan 80 px ini bisa kalian lihat di sini. Header 80 px dia untuk height-nya. Untuk tingginya. Coba kita kasih 20 px saja. Nah, si headernya akan mengecil gitu, memendek. Itu untuk si ukuran yang tadi yang ada di. Jadi si header ini, si nama ini dia untuk contoh penamaan. Nah, untuk contoh penamaan garis line, si garisnya. Ini untuk contoh penamaannya gitu. Pasti
Urutannya hanya ada header start, header end, dilanjut main start, main end, dan dilanjut lagi putar start dan putar end. Jadi header start dia ya headernya saja, terus lanjut ke main gitu, main start. Nah, di main start ada side atau yang lainnya gitu. Kalian bisa gunain misalkan 3 gitu. Di sini tambahin lagi gitu. Side, cuman kalian harus tambahin juga si head jadi 3. Sorry. Si headnya jadi 3, si side main side, terus di sini juga harus ditambahin juga side. Coba apakah bisa? Nah, sebentar. Nah, kenapa tidak bisa? Karena kalau salah satu bisa, contohnya salah satu dalam artian kayak kita ditukar-tukar gitu. Misalkan side yang ini kita hilangin, dan si side ini juga kita tukar. Nah, si side-nya jadi pinggir. Kenapa? Si side-nya dia jadi lebar dan besar karena dia itu ukuran ini kalau nggak salah 1 fr dia main start-nya. Nah, dan di sini 1 fr juga gitu lebarnya. Coba kita ubah satu-satu. Ini jadi 20. Misalkan jadi 20 px. Nah, berarti itu si ini yang mengatur si main dan si putar. Coba ini kita jadikan px terlebih dahulu, yaitu 20 px. Nah, itu untuk si side. Berarti yang mengatur lebar si side yang ini, lebarnya si side. Kalau ini untuk tinggi si puter, ini untuk tinggi si main sama si side. Kalian bisa kombinasi-kombinasikan saja. Jadi ini main. Kita sebentar. Jadi oh iya lupa, saya lupa bentar. Di sini side, di sini juga kita harus ubah gitu. Nah, jangan sampai kebalik. Side. Nah, kayak gitu. Ketika kita misalkan di sininya nih, kita ingin puternya sampai sini, side-nya sama main gitu. Ya udah, di si puternya kita kasih put lagi. Jangan kasih si side. Nah, dia akan memanjang. Coba kita gedein dulu ukuran sini. Misalkan si side-nya pengen sampai atas, ya udah kita tambahin si side di sini, kan? Jadi bisa. Coba kita apit dengan 2 side, bisa atau tidak? Ini side, sininya side ini. Oh nggak bisa dia, berarti dia hanya 2 gitu. Dia hanya dari susunan si
coba kita tambahin lagi, misalkan di sini div yang sama div site 1 site 1. Nah, kita tambahin di sini site 1 dan put. Nah, dia bisa ya. Kenapa tadi nggak bisa? Karena ya tadi site-nya masih ada satu gitu. Dia hanya memiliki satu site di si HTML-nya. Jadi dia masih memiliki hanya satu site gitu. Kita juga bisa berarti buat dua main, cuman di si HTML-nya kita harus dua main gitu. Nah, itu bisa tergantung kebutuhan kalian. Bisa kalian tambah-tambahin. Itu untuk pengenalan dan untuk dasar bagi kalian dalam nanti mencoba-coba dan mengubah-ubah dalam penggunaan si grid template ini. Cuman urutannya harus seperti ini. Either start, either end, main start, main end, dan puter start dan puter end. Nah, kalian juga bisa, tadi kan kita pakainya fr. Bisa kalian ganti, misalkan tadi kan di sini kita masih pakai satuan fr. Kalian bisa gunain si vx atau persen. Nah, itu untuk si grid template. Dia sebagai shorthand dari grid row, grid column, dan si grid area, grid template area. Nah, kita sekarang masuk ke si properti gap. Gap dapat dibuat dengan beberapa properti sebagai berikut. Sebelumnya kita sudah dijelaskan kan? Sudah saya jelaskan konsep dari si gap gitu. Konsep dasarnya si gap. Dia untuk mengasih apa coba? Untuk mengasih padding antar sel. Itu si gap. Jadi untuk mengasih paddingnya. Nah, di si padding itu ada beberapa di si gap itu ada beberapa properti seperti row gap, column gap, grid column gap, dan grid row gap. Row gap yaitu untuk membuat gap pada tiap barisnya saja. Column gap untuk membuat gap pada setiap kolom. Grid column gap cara lama sama seperti column gap. Terus grid row gap cara lama sama seperti row gap. Jadi sama aja gitu. Nah, coba kita tambahin dulu. Ini nanti ya. Kita tambahin dulu si row gap. Row gapnya di sini. Nah, row gap ini dulu. Jadi ini kita komen lagi. Kita buka yang codingan tadi. Codingan yang div ini. Nah, kita buka lagi. Yang ini kita komen. Dan yang atasnya kita buka lagi. Buka ini.
ini. Nah, ketika sudah dibuka dan yang tadi yang yang grid template sudah dikomen lagi, kita masukkan si grid row dan si gap row dan gap kolomnya, yaitu pada bagian si kontainernya. Nah, ini sudah kita running. Kenapa tidak kelihatan? Karena kita tidak mengasih background color border. Sorry. Nah, di sininya kita tambahkan background color, terserah kalian. Nah, kita bisa melihat perbedaannya, yaitu misalkan kita ingat-ingat dulu ya, si row, berarti row tuh yang kemana? Si row kan di baris, antar barisnya dia 20 px, dikasih kayak paddingnya gitu loh, kayak jaraknya. Sedangkan si antar kolomnya 10 px. Nah, di sini 20 px, dari baris 1 ke baris 2 dia 20 px, ke baris 3 pun 20 px. Kolom 1 ke kolom 2 dia 10 px. Gapnya, jarak di sininya ke kolom ke kolom 3 dia 10 px juga. Dia 10 px juga. Nah, itu untuk perbedaannya. Bisa lebih jelasnya kita tambahin ukuran yang gede gitu di sininya. Ini 50. Nah, kan dia jadi besar gitu. Cuman awalnya 3 baris kan di sini. Cuman kemakan sama si gap ini, si ukurannya gitu. Dia langsung kayak wirap, flex wirap kalau di flexbox. Flex wirap ketika dia mentok gitu. Ukurannya dia nggak itu gitu. Nggak nyampe. Jadi dia melebihi kapasitas si background container. Karena dia kebanyakan. Padahal container. Jadi hati-hati dengan ukuran si row gap ini. Ya kasih beberapa aja gitu, sedikit gitu. Nah, kayak gini gitu. Itu untuk row gap. Nah, kan di sini tadi grid template columns repeat. Ini tuh untuk si ini ya. Nah, coba kalian komen yang bagian grid template column dan row-nya. Nah, kita lihat ketika kita pakai repeat. Grid template columns repeat ya fungsi sebagai fungsi. Nah, di sini kan sudah langsung terlihat perubahannya. Jadi, dia tuh ini sebagai jumlah si kolomnya. Jadi ada berapa kolom gitu. Coba kita di sini 2. Ya jadinya 2 gitu.
Terus si 1 MR ini dia ukurannya. Jadi semuanya pasti satu ukuran karena dia udah langsung di fungsinya gitu. Kayak dilempar ke fungsi, terus di fungsi diproses dan dirender ke si tampilannya kayak gini. Itu sebagai shorthand dari si grid template column. Jadi ada grid template row juga bisa kalau nggak salah. Grid template columns. Misalkan 2,1 fr. Tapi ini harus kita komen dulu. Nah, bentar. Ini kolom ya. Yang row harusnya. Oh, berarti nggak bisa. Kenapa nggak bisa kalau si row? Karena kita ngaturnya dari baris pertama gitu. Jumlah kolomnya. Tahu kan kolom tuh yang mana? Kolom yang ke bawahnya, ke bawah sini. Sedangkan ketika kita ngaturnya barisnya gitu. Padahal itu tuh ke bawah, terus kita ngasih baris. Jadi dia susah. Nah, gini nih analoginya kayak kalau kalian sudah tahu yang flex wirap, misalkan kayak ketika dia ke ujung terus nge-enter ke bawah, dia ke ujung, dia nge-enter ke bawah. Nah, kalau ini tuh kayak gitu konsepnya. Sedangkan ketika kita pakai row template, dia udah ke bawah gitu. Dibuat ke row, ke pinggir, jadi susah gitu. Narik dari bawah ke atas, dari bawah ke atas gitu. Jadi buat shorthand-nya hanya ini gitu. Itu sama seperti terserah kalian mau gunain yang mana. Mau yang ini satu-satu bisa, mau yang langsung satu baris bisa. Nah, sekarang masuk ke gap. Kalian juga dapat memakai shorthand dengan menggunakan properti gap, yaitu properti gap. Di sini tinggal tambahin gap tab, terus tinggal tambahin kalian 20 px dan 10 px. Yang dimana yang pertama dia diambil dari row gaps dan yang kedua kolom gap. Coba kita running, pasti outputnya sama. Nah, karena ukurannya sama gitu. Penggunaannya pun sama, cuman ini untuk shorthand. Yang tadinya 2 baris, sekarang bisa jadi 1 baris codingan. Gitu. Memudahkan kalian bukan? Bukan. Kalau kecepatan kalian bisa pause aja. Enaknya lewat video tuh kalian bisa pause terus bisa kalian lihat lagi gitu. Dan dengerin lagi gitu, tonton lagi. Nah, kalau sudah kita masuk ke grid column dan grid row. Properti grid column menentukan di kolom mana untuk menempatkan item. Anda menentukan di mana item akan dimulai dan di mana item akan berakhir. Properti grid column adalah properti singkat untuk grid column start dan grid column end properti. Jadi kita menentukan si startnya di mana dan si endnya di mana gitu. Nah, contoh si codingan ini.
Tadi kan di sini nih item 1 ya, kita tinggal tambahin di sini saja si kelas item 1. Tambahin. Nanti bisa kalian lihat start end tuh apanya gitu. Nah, di sini kenapa saya pakai item 1 padahal kelas di bawah tuh grid strip item 1. Nah, si strip ini tuh jadi kayak pemisah gitu. Jadi ini tuh punya dua kelas, yaitu kelas grid dan kelas item 1. Itu. Jadi kayak mempermudahkan kalian si kelas grid ini, jadi dia bisa mengatur semuanya. Mengatur dari kontainer, dari item-item lainnya. Sedangkan ketika yang kelas yang satu lagi ini, dia untuk mengambil kita satu-satu gitu. Mengambil si itemnya satu-satu. Itu tambahannya. Nah, coba kita running. Sebentar, ada yang salah di bagian tesnya. Sebentar. Baik, kita sebentar. Apa yang salah dengan kepingannya? Oh, ini dua. Sebentar. Oke. Coba kita grid row. Sama di sini. Ini copy. Iya, sebentar. Ini dua. Coba kita ambil dulu. Coba ke deteksi. Nah, iya berarti dia nggak kedetek dua-duanya. Nah, jadi yang tadi nggak kedetek ya, itu hanya berlaku kayak buat ngambil si kelas bootstrap. Kalau kelas bootstrap dia masukinnya pakai itu.
Berarti kita pakai seluruhan kelasnya. Nah, masuk ke sini, ini 1/4. 1 untuk start, 4 untuk end. Mari kita lihat. Jadi dia mulai dari si ini apa? Yang kayak garis-garis di sini disebutnya apa tadi? Nah, jadi dia dari garis 1, startnya dari garis 1 dan berhenti di garis 4. Ini 1 nih. Di sini garis 1, garis 2, garis 3, garis 4. Seperti itu. Kita turunin misalkan 2, ya garis 1, ya garis 2 gitu. Dia berhentinya di garis 2, garis 3. Nah, dia mulai garis 1, garis 2, dan berhenti di garis ketiga. Itu untuk si grid column. Sekarang kita komen dulu, masuk ke si grid row. Grid row berarti di sini harus dibuat 2 terlebih dahulu. Nah, di atasnya buat 2 biar ke bawah. Terus 4. Nah, dia ke bawah, tadi ke pinggir kan? Jadi dia mulai dari, nah di sininya dibuat jadi 2 repeatnya. Jadi dia 2 kolom, memiliki 2 kolom. Terus di grid row-nya startnya dari 1 dan end-nya berhentinya di garis 4. Yang dimana garis 1 ya di paling atas, di sini garis 1. Nah, garis 1, ini garis 2, ini garis 3, dan ini garis 4-nya. Nah, jadi dia berhenti sampai di garis 4. Kayak gitu. Itu kegunaan dari si grid row dan grid column. Nah, bisa kalian baca di sini. Properti grid row mendefinisikan di baris mana untuk menempatkan item. Anda menentukan di mana item akan dimulai dan di mana item akan berakhir. Properti grid row adalah properti singkatan untuk grid row start dan grid row end. Nah, sama tadi juga itu singkatan kan, grid start dan grid end. Nah, bisa kalian pahami dan pahami lagi gitu dan coba-coba di sel lain. Nah, masuk ke grid area. Tadi sebelumnya kan kita udah ngegunain si grid area waktu di si grid template area. Kalau nggak salah di sini. Nah, di si grid template kita tadi udah ngegunain si grid area. Sekarang masuk ke properti grid area itu. Properti grid area dapat digunakan sebagai properti singkatan untuk grid row start, grid column start, grid row end, dan grid column end property. Untuk mengcodingnya, kalian tinggal tambahin kayak gini. Misalkan ini di item 6. Tinggal sebentar kita ke item 6. Nah, kayak gitu, bentar. Sebentar. Kalian harus ingat-ingat, angka pertama 2 ini untuk grid row start. Angka 2 yang kedua grid column start. Terus angka 4 ini untuk grid row end. Angka ke-6 grid column end.
Di sini bisa kita lihat tadi grid kolom N, grid startnya dulu nih, yang start dulu. Start di sini, yang pertama tadi buat apa? Nah, buat row kan, dia buat barisnya. Jadi dia mulai dari baris kedua, benar tidak? Atau garis kedua gitu, ada di garis kedua. Row 1, garis ke 1, ini garis kedua, dia baru mulai. Paham? Kan row nih, row baris kan. Jadi garis ke 1, garis 1 ini, terus garis 1 ini. Itu buat yang row. Berarti mulainya dari 2, garis kedua. Terus yang kedua, grid column start. Di sini 2 juga kan. Nah, berarti ini garis ke 1, ini garis kedua, dia baru mulai. Kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, yang 4 ini, grid row N. Grid row N, dia garis keempat. Garis ke 1, garis kedua, garis ketiga, garis keempat, dia berhenti di garis keempat. Nah, lalu angka yang keenam nih, kolom N, dia berhenti di kolom keenam. 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kayak gitu. Terus bagaimana ketika kita nanti ingin di tengah-tengah gitu? Kalian tinggal atur, dia ada di garis kolom keberapa, garis row keberapa. Tinggal atur gitu. Startnya dari mana? Itu sebagai penjelasannya gitu. Kalian yang penting tahu garis-garisnya gitu. Ini garis row 1, garis row 2, ini garis kolom 1, garis kolom 2. Kayak gitu. Nah, ini udah kan? Nah, terus si grid area ini tuh bisa dibuat seperti ini. Grid area ini tuh sebagai penamaannya yang kayak tadi kita lihat yang kita gunain waktu di grid template. Tinggal gunain ini. Coba kita lihat. Kita gunainnya di sini item 1. Yang ini komen dulu aja. Grid area misalkan item 1. Terus kalian tambahin grid template areas di si kontainernya. Misalkan di sini grid template areas, panggil namanya tadi item 1 spasi item 1 spasi item 1. Kita lihat sebentar. Oh, ke pinggirnya kita buat 4. Coba di repeat 4. Oh, dia pakai kutip ya. Ini 4.
Jadi di sini tuh berarti ketika kita manggilnya 3 kayak gini, berarti dia 3 garis, atau ngambil 3 baris ini, 3 sel gitu, berukuran 3 sel. Si satu berukuran 3 sel. Ketika kita 2, ya dia berukuran 2 sel. Ketika 1 ya dia 1 sel gitu, sel itu sendiri. Nah, kayak gitu. Terus untuk titik-titik, kenapa ditambahin titik-titik? Yaitu kayak untuk selanjutnya gitu. Manggil si baris atau si sel selanjutnya. Itu untuk menggunakan si grid area dan grid template areas. Jadi si grid area dia untuk menandakan gitu. Itu tuh area mana, dan si grid template areas dia untuk mengasih si ukurannya dengan menggunakan nama areanya. Nah, seperti itu. Jadi dia hampir sama kayak apa coba? Tadi kita ngegunain apa di setiap barisnya? Kayak si grid row dan grid column kan? Kayak grid column gitu, soalnya ke pinggir. Kayak grid column kalau si grid areas dan si grid area ini. Dia kayak kolom. Itu tergantung kalian mau ngegunain yang mana. Balik lagi ke kaliannya. Nah, ini udah kan? Kayak kalian nanti coba-coba lagi. Nah, di sini codingan tadi coba buat codingan seperti ini, tapi di file yang baru lagi. Atau kalau enggak, yang ini komen lagi, kita komen semuanya. Komen lagi. Kita komen. Nah, ini juga kita komen. Lalu, kita tambahkan si codingan yang di HTML-nya dulu, yang ini. Nah, sampai sini. Ini buat codingan di si HTML. Kita masukkan. Lalu kita tambahkan di si codingan si CSS-nya. Si CSS-nya. Nah, kita bukan kelupaan, kita harus manggil si yang kontainer. Soalnya kita ini hanya untuk isi item-item ini hanya untuk memanggil atau sebentar kita lihat. Bentar. Kayak ada yang kurang. Baik. Grid container.
Coba kita, harusnya bisa gitu. Main right. Jadi outputnya nanti sama kayak yang tadi waktu grid template. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Saya di sininya buat namanya aja jadi item 1, item 2, item 3, dan item 5. Coba bisa atau tidak ya. Si header dia tadi item 1. Item 1. Si menu tadi dia item 2. Item 3. Item dan putar dan putar item 5 sama grid template alias ukuran. Coba di kalian apa berhasil atau enggak, soalnya sebelumnya berhasil bisa gitu. Jadi nanti tuh di atasnya tuh jadi dia ada 3 baris. Di pertama dia si header. Kalau tadi header, coba balikin lagi. Nah, jadi kayak header yang paling atas dia ukurannya ada 6. Ada 6. Kan grid areas tadi udah kita coba pakai, yaitu untuk ukurannya gitu, ukuran ke pinggirnya. Terus di baris kedua yaitu ada menu, menu yang ukurannya 1, kayak tadi sidebar, kayak seed. Terus ada mainnya, ya untuk main. Terus ada right, dia untuk shade kayak seed juga, tapi di sebelah kanan. Lalu ada putarnya paling bawah dengan ukuran 5. Nah, jadi banyaknya nama yang disebut di sini dia ukurannya gitu. Kayak tadi waktu kita ngegunain si ini nih, yang ini. Itu tuh kayak buat ukurannya. Mungkin di kalian kalau bisa berhasil, ya alhamdulillah. Kalau enggak apa-apa, nanti kita coba lagi. Soalnya waktu sebelumnya bisa, coba komen aja. Terus buka lagi yang atasnya. Jangan lupa yang ininya juga di komen. Dan buka lagi yang atas-atasnya. Atas.
kayak gini lagi. Nah, jadi mungkin pertemuan si grid itu sampai materi itu, namun masih banyak properti-properti yang ada dalam grid, yaitu kayak justify item, elegant item, place item, justify content, elegant content, content. Kalian bisa coba-coba dan cari tahu gitu. Justify content ada kan di Flexbox, elegant item ada juga kalau nggak salah di Flexbox, justify content ada di Flexbox, dan justify shape ada di Flexbox. Nah, kalian bisa coba-coba. Kalau ini kan udah tadi grid row, grid column, dia udah. Nah, kalian sisanya tinggal coba cari-cari. Nanti ada ditugaskan, ada tugas buat tambahin kayak pengetahuan kalian gitu. Kayak ini buat apa, perbedaannya apa. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan yang datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.